Dari kalangan Wahabi, satu pun tidak ada yang berani membuka StreamYard atau live di mana siapapun boleh bergabung dan mengomentari kontennya. Tidak ada. Saya sudah hampir 10 kali membuat live, satu pun mereka tidak ada yang berani meniru. Saya tidak mau bicara benar dan salah secara manhaj, enggak. Tetapi mari kita pakai standar berpikir sederhana saja. Orang kalau memang benar, tidak mungkin akan takut untuk dipertanyakan apa yang dia bicarakan. Jadi saya keep untuk berbicara akidah dengan semua kalangan. Cukup kalau memang ada dari ustadznya. Jadi kalau mau bicara akidah salafi itu dengan ustadznya, bukan dengan jamaahnya. Kalau saya tanya itu mau jawab apa mereka? Jadi saya kadang memaklumi, tidak akan mereka itu berbicara banyak. Ketika Dr. Holid diundang untuk bertabayun oleh LDNU Lubuk Linggau tidak menjawab, saya memaklumi. Dan itu zon saja mungkin. Antara dia merasa kalian ini sudah cuma mencari pembenaran. Madhab don berarti. Itu zon tapi yang su. Atau ya sudah ini perbedaan. Tidak perlu kita berdebat juga tidak mungkin ketemu. Itu namanya pesimis. Atau wah saya tidak bisa membantah, saya tidak bisa menjelaskan, berarti saya yang sudon kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya kira dari semua YouTuber ya, termasuk dari kalangan Aswaja, dimana kalau kalangan Aswaja ini mungkin mereka masih memberi saya kesempatan ya, untuk membuka live. Tapi dari kalangan Wahabi, satu pun tidak ada yang berani membuka StreamYard atau live di mana siapapun boleh bergabung dan mengomentari kontennya. Tidak ada. Saya sudah hampir 10 kali membuat live, satu pun mereka tidak ada yang berani meniru. Saya tidak mau bicara benar dan salah secara manhaj, enggak. Tetapi mari kita pakai standar berpikir sederhana saja. Orang kalau memang benar, tidak mungkin akan takut untuk dipertanyakan apa yang dia bicarakan. Saya tidak lalu menghukumi Pak Zul tidak berani. Wallahu a'lam kenapa. Yang jelas saya sedikit banyak merasa kecewa. Mereka ini kalau berkuar hebat sekali. Tetapi ketika kita ajak untuk ada munadharah ya, ataupun kalau mau jadalah wajadilhum billati hiya ahsan, saya pastikan tidak akan kita saling memaki. Saya sudah berdiskusi dengan orang sampai seperti Kahfi pun. Saya masih bertahan bagaimana saya menjaga kalimat-kalimat saya itu. Tidak terlalu tajam. Tetapi pada akhirnya saya belajar dari peristiwa tadi malam. Saya kalau live lagi, mungkin saya sebisa mungkin akan mengunci pembicaraan tentang akidah. Kecuali ada orang yang siap berargumentasi dengan standar saya, yaitu dia bacakan kitabnya. Kalau tidak, maka kalaupun harus ada dialog, mungkin internal saja. Karena saya tidak mau justru dari pembicaraan-pembicaraan ini, kalian yang tidak setuju lalu berpikir orang ini bukan orang Islam lah, atau apalah. Kalau bagi saya, Kahfi, dan mungkin orang lain yang sama berpikir seperti itu, saya tidak pernah lalu berpikir ini bukan orang Islam. Tetapi mungkin mereka memiliki jalur metodologi berpikir, di mana karena tidak tahu bagaimana yang semestinya, sehingga memilih cara yang tidak semestinya, atau mereka memiliki sesuatu yang menurut mereka itu semestinya. Jadi saya keep untuk berbicara akidah dengan semua kalangan. Cukup kalau memang ada dari ustadznya. Jadi kalau mau bicara akidah salafi itu dengan ustadznya, bukan dengan jamaahnya. Selama ini sebetulnya saya membuka live itu untuk berdialog dengan ustadz-ustadznya, atau dengan mereka yang memang concern mendakwahkan salafi wahabi itu. Ya bukan dengan jamaahnya yang hanya memang dengar-dengar juga. Walaupun ya mungkin karena ustadz-ustadznya menganggap saya ini orang awam, atau Pak Zul bilang saya ini dungu, sehingga tidak mau turun tangan. Ya. Apa pentingnya saya tanggapi mereka anggap saya apa? Dalam berpikir saya itu, sesuatu itu tidak berubah oleh anggapanmu. Kalau sesuatu itu berubah oleh anggapan, rusak. Tidak perlu kita repot-repot, kita bodoh, anggap saja kita alim, lalu menjadi alim. Enggak, tidak akan seperti itu. Kecuali dalam konteks zon, di mana zon itu mesti ada pendekatan ilmiahnya. Memang zon secara bahasa anggapan, tetapi anggapan yang kuat, di mana mampu menegasikan pembanding-pembandingnya. Misalnya ini sesuatu, ini A atau B, itu anggapan memang, karena tidak pasti, itu namanya zoni. Tetapi untuk memilih yang mana, itu ada dalilnya, itu ada pendekatannya, itu ada pergulatannya, itu ada perdebatannya, sehingga muncul pilihan. Memang masih disebut zon, tetapi sudah terverifikasi, sudah unggul, maka itu namanya disebut dengan zon dalam ijtihad.
Hadis ini maknanya ada 2 atau 3 kemungkinan. Mana yang lebih mendekati, mana yang dianggap lebih benar. Dan untuk mengklaim lebih benar bukan menurut saya. Mereka mengcompare dengan yang lain, mengcompare secara bahasa, mengcompare secara wurudnya, mengcompare bagaimana linguistiknya. Makanya kita menjadi paham bahwa keilmuan itu berkembang. Jadi saya akan berpikir ulang bagaimana caranya bisa berdialog dengan Ustadz Salafi Wahabi itu. Saya juga berpikir tidak akan mudah juga kita datang ke rumah dia lalu berdialog. Mau nggak di live? Saya pertanyakan Badrussalam, bagaimana Anda bertanggung jawab dengan ucapan Anda? Istihbab fi talaffudzi an-niyah itu Anda salahkan. Dan Anda mengatakan itu adalah Imam Nawawi yang menyalahkan. Bagaimana Pak Khalid menjelaskan kalau nginjak tai kucing itu wudunya batal? Kalau saya tanya itu mau jawab apa mereka? Jadi saya kadang memaklumi. Tidak akan mereka itu berbicara banyak. Saya juga memaklumi. Ketika Dr. Khalid diundang untuk bertabayun oleh LDNU Lubuk Linggau tidak menjawab, saya memaklumi. Dan itu zon saja mungkin. Antara dia merasa ya kalian ini sudah cuma mencari pembenaran. Madhab su'don berarti. Itu zon tapi yang su'. Atau ya sudah ini perbedaan lah. Tidak perlu kita berdebat juga tidak mungkin ketemu. Itu namanya bukan su'don ya. Tetapi ya dia dibawa tidak seburuk itulah. Tetapi pesimis. Atau wah saya tidak bisa membantah, saya tidak bisa menjelaskan, berarti saya yang suudon kalau begitu. Maka saya tidak tahu. Termasuk tentang Pak Zul juga saya ya kalau Safas ya anak kecil ya. Mau debat apa sih? Masih bagusan Kahfi lah, berani naik gitu ya. Jadi saya kalau masalah akidah akan saya sampaikan narasi tunggal saja. Kalau ada yang mau bantah pakai bahasa Arab, begitu saja. Atau ya bukan pakai bahasa Arab lah. Kalau pakai bahasa Arab sepenuhnya saya juga kebingungan. Atau pakai kitab. Kalau bicara akidah tidak pakai kitab, saya bukan menolak secara total, tapi tidak akan saya angkat di media ini, di YouTube ini. Kenapa? Karena pada akhirnya saya risih. Kita bicara tentang Allah, kita bicara tentang Tuhan. Kok sebegitu enaknya kita menerawang, kita merasa begini, merasa begitu, seolah-olah semuanya mudah itu. Saya tidak berpikir itu salah. Untuk saya bilang itu salah pun saya kira belum layak. Ini tidak tahu etika menurut saya begitu ya. Ulama itu hanya ingin menceritakan tentang Imam Syafi'i saja masih pakai haddasana, qala Syafi'i. Masih ada runutannya dari mana dia dapat cerita itu. Kemudian qala Syafi'i, qala Malik, qala Ahmad menjelaskan bagaimana ulama menjelaskan ini. Nggak ada mereka. Ya menurut saya nggak ada begitu ya dalam dialog. Bahkan dalam semua hal, apalagi dalam masalah akidah. Apalagi dalam masalah akidah. Saya kira termasuk min ahli adba'i al-hawa man takallama fil akidah bi'aklihi. Ya mungkin hampir termasuk seperti itu kalau kita bicara tentang akidah ini. Dianggap sebagai tema-tema yang ringan, sederhana. Bisa kita telaah, bisa kita nalar-nalar, kita compare-compare ayat ini, ayat itu, lalu kita tarik kesimpulan. Padahal kita cara memahami ayatnya pun membaca terjemahannya mungkin versi bahasa Indonesianya kita tidak punya gramatikal bahasa Arab sama sekali, tidak tahu kalau menggunakan kalimat ini tujuan maknanya apa, tidak tahu apa lafadz mustarok, apa lafadz yang artinya memang berbeda-beda, tidak bisa membedakan antara ada mustarok, ada mutawati, ada musyakkik, ada yang masuk kategori mujmal, ada yang masuk kategori ambiologil khos dan sebagainya, ada yang masuk mutlak, ada yang masuk muqayyad, ada tahsis infisol, tahsis ittisol. Artinya kita ini kalau memang seperti orang mau memasak itu cuma taunya micin sama garam. Micin itu ya sedap rasa, garam asin, cabai pedas. Lalu kita berhadapan dengan begitu banyak macam bumbu, lalu kita pakai terapkan pokoknya kalau pedas itu cabai, kalau asin itu garam, kalau sedap itu ya micin. Lalu kita mau plus makanan. Lalu mau dipamer-pamerkan, makanya saya tidak buka panggung seperti itu ya. Jadi Allahumma hdina ahdas sabil, kita bicara sesuai selera tapi jangan tentang akidah. Ya tentang bid'ah bolehlah, tentang maulidan bolehlah, tentang tahlilan bolehlah. Setidaknya melenceng-melenceng di situ kita nggak kemana-mana. Tapi kalau akidah melenceng-melenceng, maka saya pertegas bahwa apa yang disampaikan Kahfi itu saya tolak semua. Saya tolak semua. Tapi saya tidak akan lagi berdebat dengan Kahfi dalam masalah akidah. Kalaupun ada mungkin medianya nggak di sini ya. Bukan berdebat lah. Berdebat ini kan kalau kita bicara dalam term yang sama dengan standar yang sama, sehingga disebutlah bermunadoroh. Nadoroh itu adalah an-nadruh ya. Kalau mau saya artikan versi saya itu munadoroh itu ya benar-benar saling melihat. Kamu tunjukkan dalil kamu, saya tunjukkan dalil saya. Makanya bahasanya munadoroh ya.
atau benar-benar memperlihatkan lil mudha'afah nador. An-nadru itu konsepnya kalau dalam agama berarti an-nadru alal adillah atau ilal adillah. Nggak ada kita bicara agama itu berdasarkan pemikiran kita, mesti menggunakan pendalilan. Lalu kalau bawa Al-Quran, bawa hadis, apakah sudah berdalil? Enggak. Ini yang harus penting. Yang menetapkan satu ayat, satu hadis sebagai dalil bukan kita, tetapi ulama. Tidak bisa kita seenaknya mengatakan ini dalilnya ini dalilnya itu. Tetapi kita dengarkan bagaimana kata ulama ini ada dalilnya ini dalilnya itu. Makanya dalam usul fikih itu ada al-adillah atau turuk al-fikih, ada ta'arud al-adillah atau kaifiyatul istidlal, ada halul mustambit atau halul mustafid. Ada turuk, ada kaifiyatul istifadah atau istimbat, ada halul mustafid. Itu sudah tidak pernah diingkari oleh ahli ilmu dari masa ke masa. Kalau sekarang tiba-tiba diingkari, ya permasalahannya adalah karena yang mengingkari tidak paham. Sama dengan ada satu rumusan bahwa min plus begini begitu. Ini sudah menjadi satu konstruksi keilmuan yang matang. Tiba-tiba ada orang yang, oh enggak, itu salah. Ya, dan yang bilang tidak seimbang dengan keilmuan mereka. Oh, berarti ya sama dengan kita protes kepada teori kedokteran, padahal kita bukan dokter, ya wajar lah. Karena kita tidak paham, kita menyalahkan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.